Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dewi Rahmawati dengan NIM 1819020. Saya di sini membuat sebagai tugas akhir automasi dari dosen Pak Bahrul Ilmi. Saya akan menambahkan bibliografi di slide saya yang ini. Saya akan mengentry 3 bibliografi. Sebelumnya saya sudah menambahkan bibliografi ini seperti ini. Langsung kita tambahkan aja. Yang pertama kita pencet menu sebelah kanan, kita masuk sebagai pustakawan, kita tunggu. Nah, terus kita pilih bagian bibliografi, ditambah bibliografi baru. Ini akan muncul seperti ini. Kita tinggal isi data buku yang akan kita tambahkan. Semisal saya ingin menambahkan buku ini, judulnya Perempuan Menangis Kepada Bulan Hitam. Kita copy aja. Kita copy. Dian Purnomo ini adalah pengarangnya. Kita tambah data pengarang. Kita paste di sini, sisipkan dalam bibliografi. Pengarang berhasil ditambahkan, oke. Terus pernyataan bertanggung jawab ini adalah ditulis oleh Dian Purnomo. Edisinya ini kayaknya edisi yang pertama karena buku ini baru, tapi saya nggak tahu ini edisi berapa, jadi belum aku tulis. Terus untuk pemrosesan nomor eksemplar ini new pattern, P belakangnya M, terus kita simpan. Oke, pattern save. Terus total itemnya 5. Tipe koleksinya ini adalah fiction, GMD-nya teks, dan tipe isinya juga teks, karena ini kayak novel gitu, jadi isinya teks. Terus untuk agak lemot banget, kita pilih di sini, kita paste di sini. Penerbitnya adalah Gramedia, Pustaka Utama, tahun terbit 2020, tempat terbitnya tuh Jakarta. Deskripsi fisik itu kayak halamannya dan panjangnya mungkin atau lebarnya. Dan di sini aku bakalan milih halaman dan panjangnya. Jadi 321 kita di sini. Tadi lupa. 321 di sini, 300 halaman dan 21 cm. Terus untuk nomor panggil ini 813 untuk buku novel-novel seperti itu, novel fiksi. Lalu Perempuan yang Menangis Pada Dia, P. Lalu dia ini adalah pengarangnya, dan P ini adalah judulnya, huruf awal judul. Terus bahasa Indonesia, abstrak atau catatan kita bisa copy paste dari sini. Oke, ya gambar sampulnya kita bisa milih. Kita tunggu karena memang ini namanya apa ya, ini ya. Terus lampirkan berkas ini, saya akan kayak ngelampirin PDF-nya buku yang tadi. Aku udah simpen, enggak sekarang. Udah keluar. Oh, judulnya oke. Udah belum sih? Kok belum aku. Oke.
Udah aku unggah. Ini tadi buku baru, jadi aku pilih new title URL, promosikan ya, tunjukkan di opak, lalu kita pilih simpan. Gambar berhasil diunggah, data baru bibliografi berhasil disimpan. Oke, ini tandanya udah kesimpan ya. Terus kita tambah lagi judulnya, tadi aku udah nyari di bawahnya, ini namanya apa? Ini biru langit. Biru langit, kita copy aja. Kita copy, dan ini adalah nama pengarangnya. Kita tambah data pengarang, terus kita paste di sini, isikan dalam bibliografi. Oke. Terus pernyataan bertanggung jawab ditulis oleh Renita Nozaria. Terus edisinya ini aku juga belum tahu. Pemrosesan nomor eksemplarnya ini judulnya tadi biru langit. Terus ini aku prefix itu awalan ya, suffix itu akhiran gitu artinya. Sudah, untuk total item ini ada 5. Tipe koleksinya fiction, game di teks, tipe isinya juga teks. Tipe media belum tahu, ISBN-nya ini. Penerbitnya tadi adalah Bukune. Bukune ini tahun terbitnya 2020, tempat terbitnya Semarang. Deskripsi fisik 220 dan 20 cm, 220 halaman dan 20 cm. Terus untuk nomor panggilnya 803. Pengarangnya namanya siapa? Renita. Ren B ini adalah biru langit, B judul awalnya. Terus bahasa Indonesia abstrak catatan kita copy dari sini. Terus choose file. Agak picture, terus di sini lampirkan berkas. Aku bakal lampirin PDF-nya. Terus judulnya tadi biru langit. Terus kita unggah. Oke, berkas lampiran berhasil diunggah. Tandanya ini udah berhasil diunggah. Terus sampai ini. Terus tunjukkan, promosikan, propaganda, promosikan. Ini juga buku baru, jadi aku di new title URL terus simpan. Oke, gambar berhasil diunggah dan data baru bibliografi berhasil disimpan. Pertanyaannya juga udah kesimpan. Terus kita tambahin satu lagi bibliografinya. Judulnya tadi saya ingin menambahkan judul Tangga Patah Hati ini. Tangga Patah Hati, kita tunggu. Udah, kita tulis dulu aja Tangga Patah Hati. Tangga Patah Hati. Remote bentar. Dari Yuga Erlangga. Oke, tambah data pengarang. Pengarangnya ada 2. Oke. Siapkan dalam bibliografi. Oke. Pengarang tambahan. Jadi karena ada 2, yang satunya adalah pengarang tambahan. Terus pertanyaan bertanggung jawab ditulis oleh Yuga Erlangga.
edisinya belum tahu. Ini kita simpan. Oke, terus total itemnya 5. Reference tipe koleksinya itu adalah fiction, game day text, tipe isinya juga teks karena emang ini juga novel fiksi gitu. ISBN-nya kita copy aja dari sini. Tahun terbitnya 2020 juga, 10 Desember, berarti ini juga baru 2020. Deskripsi fisik 270 halaman, 20 panjangnya. Nama panggilnya tadi judulnya ini. Untuk nomor panggil ini kita pakai nama pengarang yang pertama juga, jadi kita buka T. Oke. Bahasa Indonesia, abstraknya kita cari di sini. Ini buku baru banget ya. Terus kita paste di sini, choose file, kita klik fotonya. Di picture, jadi namanya ini. Terus tambahkan lampiran. File, kita choose file, terus di dokumen aku simpan dokumen. Oke, udah sekarang berkas lampiran berhasil diunggah. Oke, terus sampai mana? Tunjukkan di opak, promosikan, terus ini juga new title URL kita simpan. Nah, gambar berhasil diunggah, data baru. Oke, kita simpan. Terus kita lihat di opak. Nah, buku yang sebentar. Nah, buku yang ini 3 ini tadi baru aja saya tambahin, tadi udah muncul di opak. Saya bahas adalah tentang peminjaman buku. Dalam peminjaman buku tentu adanya 2 interaksi antara pihak perpustakaan atau pustakawan dan pihak pengguna. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah pihak pengguna. Kita pencet menu bagian atas, lalu kita pilih area anggota. Akan muncul seperti ini. Lalu kita masuk sebagai anggota. Nah, ini adalah anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota di perpustakaan tersebut dengan mengisikan ID anggota dan kata sandi. Sebagai contoh, saya akan masuk sebagai pengguna atas nama Adelia Mega. Kita masuk, akan muncul seperti ini, data anggota yang berisikan nama anggota, surel, tanggal registrasi adalah tanggal di mana pengguna tersebut terdaftar di perpustakaan tersebut sebagai anggota. Lalu institusi, ID anggota, tipe keanggotaan, dan berlaku hingga. Berlaku hingga ini adalah sampai kapan masa pengguna tersebut sebagai anggota di perpustakaan tersebut. Pinjaman terkini adalah data pinjaman atau eksemplar yang sedang dipinjam, dan sejarah peminjaman ini adalah eksemplar atau buku yang pernah dipinjam oleh pengguna tersebut. Lalu untuk meminjam sebuah buku, kita pencet di bagian pencarian,
Ini akan muncul berbagai buku dalam bentuk katalog seperti ini, macam-macam buku. Nah, kalau tanda seperti ini artinya ini adalah buku yang sedang favorit. Tanda seperti ini adalah buku yang sedang favorit dan baru. Jika tanda seperti ini, maka ini adalah tanda buku yang baru. Nah, sebagai contoh, sebagai pengguna, saya akan mencoba contoh meminjam buku yang sedang favorit ini dengan judul Lala Love. Nah, muncul katalog buku, adanya judul, pengarang, sinopsis, dan juga sampul buku, dan informasi detail lainnya seperti penerbit, deskripsi fisik, bahasa, dan lain-lain. Dan ada juga tulisan ketersediaan. Ketersediaan ini adalah eksemplar buku yang tersedia. Nah, jika ada tanda merah seperti ini, ada tulisan sedang dipinjam, ini adalah eksemplar buku tersebut masih dipinjam kepada pengguna lain. Nah, seperti contoh ini yang masih tersedia 3 eksemplar. Nah, Adelia berniat meminjam salah satu buku Lala Love ini. Maka diharap Adelia lapor kepada petugas pustakawan. Nah, setelah lapor, kita akan mensimulasikan sebagai pustakawan. Yang pertama kita akan masuk sebagai pustakawan atau admin. Untuk melayani Adelia Mega tadi yang akan meminjam buku, kita pencet menu bagian sini, tulisan sirkulasi seperti ini. Kita mulai transaksi, maka akan muncul seperti ini. Dengan adanya ID anggota, kita masukkan ID anggota pengguna yang akan meminjam. Saya akan menuliskan ID anggota Adelia Mega yang akan meminjam buku Lala Love tadi. Lalu kita pencet bagian peminjaman ini, masukkan kode eksemplar atau barcode. Ini adalah eksemplar yang akan dipinjam oleh pengguna. Nah, akan muncul list buku yang akan dipinjam. Jika pengguna sudah yakin akan meminjam buku tersebut, kita pencet selesai transaksi. Oke, kita pencet oke. Nah, kita cek apakah kita pencet nih, bakal ada pinjaman saat ini. Ini adalah buku yang sedang dipinjam oleh si Adelia Mega. Dan ini adalah tanggal harus kembali. Lalu kita selesai transaksi lalu kita akan cek login lagi sebagai Adelia Mega tadi. Masuk anggota lagi. Apakah udah terdaftar di akun dia bahwa sudah meminjam buku. Nah, tentu sudah ada tulisan buku yang telah dipinjam. Nah, yang kedua, saya akan bahas tentang pengembalian buku. Yang pertama, saya akan mensimulasikan pengembalian buku dari sisi pengguna. Kita masuk ke area anggota, kita masuk lagi sebagai anggota perpustakaan, kita masuk sebagai pengguna. Di sini akan muncul buku yang dipinjam oleh pengguna. Ada muncul kode eksemplar, judul, tanggal pinjam, dan tanggal harus kembali. Nah, ini adalah buku yang akan dikembalikan yang sudah dipinjam oleh pengguna. Dan pengguna diharap lapor kepada pustakawan untuk mengembalikan buku. Selanjutnya saya akan mensimulasikan sebagai pustakawan yang melayani pengembalian buku oleh pengguna. Yang pertama, kita masuk sebagai admin atau pustakawan. Lalu kita pencet menu bagian sirkulasi. Kita pencet di pengembalian kilat. Lalu kita masukkan ID eksemplar buku yang akan dikembalikan. Ini adalah
di eksemplar yang tadi. Nah, di sini berarti buku tersebut sudah dikembalikan kepada perpustakaan. Kita cek apakah di akun tersebut sudah tertera kalau buku tersebut sudah kembali. Kita cek lagi di akun pengguna. Nah, maka buku pinjaman terkini tersebut sudah tidak lagi dipinjam dan masuk ke sejarah peminjaman. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang reservasi buku. Reservasi sendiri itu artinya maksudnya memesan buku yang statusnya masih dipinjam oleh pengguna lain. Jadi kita memesan kepada pustaka lain. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan reservasi buku dari sisi pengguna. Kita masuk lagi ke area anggota. Kita masuk. Nah, kita masuk ke pencarian, kita cari buku yang akan kita pesan. Kita pilih. Di sini saya akan mencoba pilih buku ini, Jogja. Nah, di sini statusnya sedang dipinjam. Nah, makanya kita pesan dulu buku ini agar jika sudah kembali kita bisa, jika buku ini statusnya udah tidak dipinjam, sudah kembali ke perpustakaan, kita bisa meminjam buku tersebut. Maka dari itu kita reservasi buku. Ini adalah kode eksemplar yang akan kita reservasi. Lalu sebagai pengguna tentunya harus lapor kepada pustakawan. Nah, lalu saya akan mensimulasikan sebagai pustakawan yang melayani reservasi buku. Kita masuk sebagai pustakawan. Kita masuk sebagai pustakawan. Lalu kita pencet sirkulasi. Kita pilih mulai transaksi. Kita masukkan ID anggota yang akan reservasi buku tersebut. Mulai transaksi. Nah, di sini adalah muncul tulisan reservasi. Kita pencet. Lalu di sini adalah kita cari koleksi yang akan direservasi. Nah, tadi sebagai pengguna tadi akan reservasi buku Jogja. Kita cari. Nah, ini ada. Lalu kita tambah reservasi. Nah, kalau ada tulisan reservasi ditambahkan, ini berhasil ditambahkan. Oke. Ini sudah ada di list reservasi. Nah, lalu kita selesai transaksi. Jika sudah yakin pengguna tersebut akan reservasi buku tersebut, kita selesai transaksi. Oke. Nah, tentu udah masuk ke dalam reservasi. Nah, selanjutnya saya akan mengupgrade Slim Acacia saya menjadi Slim Boolean. Caranya yang pertama, jangan lupa nyalain sampai kita yang Apache dan MySQL. Terus kita harus punya file Slim Boolean-nya dulu seperti ini. Terus bisa kita ekstrak di file SAMPP kita, terus di htdocs. Bisa terus di htdocs. Terus oke, kita ekstrak situ sambil kita buka. Kita tunggu dulu. Nah, udah selesai. Ini Slim 9 Boolean ini kita bisa rename aja yang gampang, bebas. Aku coba ganti rename Boolean gini aja biar gampang. Terus coba kita buka. Terus biar nggak lupa kita bisa rename folder install ini dulu. Kita rename install underscore aja ini. Udah, terus coba kita panggil lewat Chrome. Lokal
install. Kita coba. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Welcome to Slims. Kita bisa pilih get start. Kita tunggu. Terus ada keterangan PHP, database driver, PHDGD, PHP get text, dan lain-lain. Terus kita next saja. Kita pilih yang upgrade my Slims. Terus di sini kita disuruh ngisi database name, database username, dan password. Di sini aku namain database yang di Slim saya sebelumnya, di Slim Acacia. Terus kita tes connection, oke, next. Terus kita your Slim version ini adalah kita milih Slim versi Slim yang sebelumnya, yaitu Slim Acacia 831. Oke, run the installation. Kita tunggu. Folder install in your Slim is already exist. For security reason please rename or. Jadi ini tadi kita di awalnya udah ganti yang folder install menjadi pintu install underscore. Jadi kita udah ngelakuin ini. Langsung kita go to my Slims. Tunggu dulu. Nah, ini muncul Slims booleannya seperti ini. Terus untuk sampul-sampul bukunya belum bisa masuk juga. Di sini kita bisa, karena filenya masih belum ada di file boolean ini. Kita bisa copy aja dari Slim kita yang lama, yang di image, terus di docs. Kita bisa copy aja. Kita bisa copy ke boolean di image juga, terus di docs kita paste di sini ya. Oke, kita coba, kita refresh. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini cover bukunya udah masuk seperti ini. Ini saya mau memodifikasi tampilan Slims boolean saya. Tapi di tampilan yang tema yang ini tuh nggak ada masuk pustakawannya. Jadi kita langsung aja masuk. Sebenarnya harus dipanggil dulu sih, pakai P sama dengan login gitu kan. Terus kita tunggu dulu aja. Nah, ini aku udah masuk sebagai admin. Terus kita pilih di tema. Seperti ini. Ini ada template publik. Ini tampilan yang ada di publik. Kayaknya aku bakal pilih yang pink ini, like wake ini. Ya udah, langsung aja pencet aktivasi. Oke. Terus kalau template admin itu kita yang lihat gitu. Sebenarnya mau pengen ini. Udah ini aja. Oke. Kita remote. Oke, langsung kita, ini udah keganti sih, ini tampilan template adminnya ini jadi hitam. Tadi kan biru. Terus yang ini aku lebih suka yang tampilannya ini karena ini tuh memudahkan buat masuk pustakawan. Ini kan ada menu masuk pustakanya. Nah, yang tadi tuh nggak ada, jadi aku lebih suka ini. Dan menurut aku ini warnanya lucu sih, pink. Saya akan mengentry data dengan metode import. Untuk caranya, kita masuk dulu ke pustakawan. Terus kita pilih menu sebelah kiri, bibliografi.
kita pilih yang import data biblio. Nah ini nanti akan muncul seperti ini, ada berkas untuk diimpor. Kita pilih bekas CSV. Oke, kita akan mengentry 3 buku. Sebentar. Ini 3 buku ini. Oke. Terus kita impor sekarang. File CSV yang aku impor ini seperti ini. Seperti ini. Terus kita langsung lihat aja. Ini kan udah berhasil diimpor 4 cantuman berhasil. Yang satu kalau saya tadi mengimpor 3. Terus kita lihat aja daftar bibliografi. Nah, ini udah masuk. Saya tadi ngisi yang ini, dia tanpa aku, terus Jingga dan Senja dan Jingga dan Elgi ini udah ada ISBN-nya juga dan fotonya sampul. Terus yang ini kita bisa hapus saja. Dan oke, hapus. Terus ini kita bisa edit. Selanjutnya saya akan men-setting jaringan otomasi perpustakaan. Yang pertama itu menggunakan media wireless dan media kabel. Caranya kita pilih menu search di sini. Terus kita pilih CMD. Kita buka. Terus kita ketik aja ipconfig. Oke. Nah, muncul seperti ini. Terus tinggal kita cari IP address-nya. Yang pertama kan media wireless. Jadi kita cari yang media wireless. Ini wireless LAN adapter WiFi. Terus kita pilih yang ini. IP address-nya, terus kita copy aja ke Chrome. Kita coba Ctrl V, terus slice boolean. Bisa muncul seperti ini. Ini tadi menggunakan contoh penerapan otomasi perpustakaan menggunakan media wireless. Terus selanjutnya saya akan mencontohkan menggunakan media kabel. Kita buka CMD ini, terus kita cari IP address yang Ethernet ini atau kabel ini kan. Yang ini kita pilih, kita copy aja ini. Terus kita paste di Chrome. Slice boolean. Nah, jadi ini tuh kita pakai kabel, nggak pakai localhost kayak biasanya itu. Kita tunggu sampai. Nah, ini juga bisa mengakses. Nah, kurang lebih seperti itu.